يسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan, agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asir 'alaika yassir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan karunia-Nya, hidayah-Nya untuk kita semuanya. Kembali lagi di kajian rutin kita di Fikih Akhlak dan Muamalah. Dan pembahasan kita pada siang hari ini adalah yaitu hindari sifat mau tes dulu, Sat. Iya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asiri 'alaika yassir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan untuk kita nikmat, karunia-Nya, hidayah-Nya untuk kita semuanya. Kembali lagi di pertemuan atau di kajian rutin kita di siang hari ini
di fikih muamalah dan akhlak. Dan pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah masalah marah, ya, hindari sifat marah. Kita tahu bahwasanya sifat marah ini ya merupakan sifat yang buruk, ya, sifat yang buruk. Sifat ini itu berasal dari syaitan, ya, sifat ini berasal dari syaitan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf ayat 200 ya sampai 202, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya. Ketika syaitan itu ya memberikan godaan berupa apa? Berupa godaan untuk marah ya kepada dirimu, maka fasta'id billah, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, di sini ada kata-kata minasyaitan, menunjukkan godaan, rayuan untuk seseorang itu marah itu asalnya dari syaitan. Innal ladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang dia itu bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, ya, apabila sekelompok syaitan itu ingin menggodanya, maka tadzakkaru, ini adalah orang-orang yang dia itu bertakwa. Ya, ketika ada godaan syaitan, maka tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, ya, maka mereka pun menjadi orang-orang yang tercerahkan. Ya. Wa qala ba'du ahli ilm, ya. Di sini dikatakan sebagian ahli ilm fi tafsiriha, ya, dalam menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud dengan yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Ya. Ini ditafsirkan dengan wa imma yubghidannaka minasyaitani ghadabun. Ya. Ketika ada dorongan marah yang muncul pada dirimu yang berasal dari syaitan. Ya, jadi makna dari kata nazghun itu ada yang menafsirkan, sebagian ahli ilmu ditafsirkan dengan sifat marah. Ya, dorongan untuk marah. Yang mana itu asalnya dari syaitan. Ya. Begitu juga yang menunjukkan ya bahwasannya sifat marah itu adalah sifat yang buruk, ya, dan juga berasal dari syaitan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Salman ibnu Sard radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istabba rajulani 'indan nabi, ada dua orang yang dia itu saling mencela, saling mencaci maki di sisi Nabi SAW. Faja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu, lalu salah seorang di antara keduanya itu pun marah dan memerah wajahnya. Fanadhara ilaihin nabi, maka Nabi SAW pun melihat kepadanya. Faqala, dan berkata, inni la'a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui satu ucapan, satu kalimat, lau qalaha ladhahaba dha anhu, ya, kalau dia itu orang yang marah mengucapkannya, maka ladhahaba dha anhu, ya, maka amarahnya itu akan bisa hilang. Ya, yaitu ucapan apa? Nabi mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi ketika seseorang itu marah, ya, lalu Nabi mengajari untuk berta'awud, berlindung dari syaitan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sifat marah itu ya asalnya dari syaitan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya sifat marah itu memang dari syaitan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaitan. Sungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Ya, api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila seorang di antara kalian itu marah, falyatawadda, maka hendaklah dia itu berwudu. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya marah itu, ya, sifat marah itu dari syaitan. Ya, itu dari syaitan. Dan bagaimana kita itu meredam amarah tersebut? Ya. Caranya adalah dengan berwudu. Ya. Dengan berwudu. Begitu juga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada seseorang. Ya. Dari hadisnya Abu Hurairah, ada seseorang yang dia itu berkata kepada Nabi, Ausini, wahai Nabi, berikanlah aku ini satu wasiat. Nabi mengatakan, la taghdab, satu wasiat yang ringkas dan padat, yaitu la taghdab, jangan kamu itu marah. Faraddada miraran, dan Nabi itu mengulang-ulang wasiat tersebut, yaitu satu ucapan la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Menunjukkan bahwasanya menahan diri dari sifat marah ini merupakan keutamaan. Ya, sehingga karena saking utamanya Nabi SAW sampai mengulang-ulang, ya, dan menjadikannya sebagai suatu wasiat yang penting bagi seseorang, yaitu untuk seorang itu bisa menahan amarahnya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya. Ada seorang yang dia itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li qawlan yanfa'uni. Ya. Berikanlah aku ini suatu kalimat, suatu ucapan yang bermanfaat untuk diriku. Wa aqlil alayya, namun kalimatnya itu jangan terlalu panjang. Ya, tapi sederhanakan. La'alli a'ihi, supaya aku mudah untuk menghafalnya, mudah mengingatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memberikan satu ucapan yang ringkas dan padat, yaitu la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah, dan itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang berkali-kali. Ya, jadi satu ucapan ringkas, padat, ya, yang mana itu akan memberikan manfaat, ya, menunjukkan bahwasanya la taghdab, ya, kita itu menahan amarah, ya, ini akan memberikan manfaat untuk diri kita, ya. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga dari seorang sahabat Ansor, dia mengatakan, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, la taghdab, ya, jangan marah. Qala rajulu, maka orang tersebut pun mengatakan, fafakartu, maka aku pun berfikir, memikirkan apa yang diwasiatkan Nabi tersebut. Hina qala Rasulullah ma qala, ketika Nabi mengucapkan apa yang beliau ucapkan. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu dipikirkan. Ya, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ya, setelah dipikir, direnungi, ya,
maka pun beliau ini mengerti dan memahami, ya, memang benar bahwasanya yang namanya ghadab, ya, yang namanya sifat marah itu yajma'u syarra kullah, ya, mengumpulkan banyak sekali keburukan, ya, mengumpulkan banyak sekali keburukan, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW menjelaskan, ya, bahwasanya seseorang tersebut, ya, kekuatan seseorang tersebut itu diukur, ya, dari kemampuannya menahan amarah, ya, bukan diukur dari fisik, ya. Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, ya, orang yang dikatakan kuat itu bukanlah orang yang dia itu pintar bergulat, ya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, ya, orang yang kuat itu, ya, barometernya itu terlihat ketika seorang itu bisa menahan hawa nafsunya ketika marah, ya, menahan amarahnya ketika dia marah. Jadi dia bisa menahan jiwanya, ya, supaya tidak marah. Fajahid nafsaka ya Abdallahi fi kadmi ghaidhika. Maka dari sini sebagai seorang hamba Allah, kita itu berusaha, ya, kita berusaha berjuang, ya, menahan diri kita untuk untuk tidak marah. Fa innallaha athna 'alal kadhimin al-ghaidha. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memuji orang-orang yang dia itu bisa menahan amarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang dia itu bisa menginfakkan hartanya, ya, di waktu lapang maupun di waktu sulit. Wal kadhiminal ghaidha, dan Allah juga memuji orang-orang yang dia itu bisa menahan bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan bisa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang dia itu berbuat kebaikan, ya. Maka di sini gunakan, ya, kita tahan amarah kita, ya, jadikan hal tersebut itu sebagai obat untuk diri kita. Kita mencoba bagaimana kita itu menterapi diri kita supaya diri kita itu tidak mudah marah, ya. Yaitu dengan cara kita berusaha sedikit demi sedikit kita tahan amarah, ya, sehingga sehingga kita bisa menjadi orang yang dia itu tidak pemarah, ya. Bahkan itu bisa menjadi sebab, ya, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ghadabu wa in kana madmuman fil jumlah. Ya, kata beliau, ya, yang namanya marah itu, sifat marah itu, meskipun secara umum itu tercela, illa anna minhul ghadaba al mahmuda wa huwa al ghadabu idan tuhikat hurumatullah, ya. Melainkan di sana ada marah yang dia itu terpuji, yaitu marah ketika keharaman Allah itu dilanggar, ya. Fala yulamu man ghadiba lintihaki hurumatillah. Maka tidak tercela orang yang dia itu marah ketika keharaman Allah itu dilanggar. Bal huwa ghadabun mahmudun kama aslafna. Bahkan itu adalah marah yang terpuji sebagaimana telah kita jelaskan. Wa qad ghadiba an-nabiyyu fi jumlati mawatin. Ya, bahkan Nabi SAW pun juga pernah marah di beberapa kondisi, ya, di beberapa kondisi. Jadi Nabi SAW melarang marah,
Ya, tapi di beberapa kondisi Nabi pun marah. Nah, kondisi ketika Nabi marah ini adalah kondisi yang terpuji. Ya, karena Nabi SAW itu marah ya bukan karena dirinya, tapi karena ada hukum Allah yang dilanggar, ada keharaman Allah yang dilanggar. Ya. Ya. Contohnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali ma yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan amal saleh ya yang mereka mampu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk melakukan amal saleh yang mereka mampu. Ya. Maka para sahabat pun menimpali, inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Ya. Jadi mereka ini mengucapkan sesungguhnya kami itu tidak sepertimu wahai Rasulullah. Ya, maksud dari ucapan kami itu tidak sepertimu wahai Rasulullah. Ya, maksudnya adalah para sahabat pingin apa? Pingin amalan lebih. Ya, pingin amalan yang lebih. Ya, bukan cuma amalan yang seperti itu saja, yang biasa-biasa saja, tapi punya amalan yang lebih daripada itu. Itu yang mereka minta. Ya, lebih dari apa yang diperintahkan Nabi. Ya. Kenapa? Alasannya innallaha qad ghafara laka. Ya. Kalau kami ya, itu enggak ada jaminan ampunan. Ya. Tapi engkau itu adalah seorang nabi yang sudah Allah jamin ghafara ma taqaddama min dzambika, Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Fayaghdabu, ya, maka Nabi pun apa? Ketika disampaikan seperti itu Nabi marah. Ya. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi, sampai Nabi itu apa? Kelihatan marahnya di wajahnya. Ya. Terlihat marah di wajahnya. Thumma yaqul, kemudian Nabi bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saya. Ya. Saya adalah apa? Orang yang meskipun ya dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tetap apa? Menjadi apa? Menjadi hamba yang beramal saleh, yang kontinu amalnya. Ya. Tidak meremehkan ini dan itu. Ya. Jadi ini yang diingatkan Nabi. Ya. Dengan keadaan Nabi yang seperti itu, punya jaminan ampunan. Ya. Bukan berarti Nabi SAW menjadi sosok yang males-malesan dalam beramal, tapi menjadi sosok yang giat dalam beramal, bahkan melebihi sahabat-sahabatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ucapan para sahabat yang mengatakan bahwasanya mereka tidak seperti Nabi karena sudah diampuni, bukan berarti Nabi itu nyantai dalam beramal, tidak. Bahkan Nabi menjadi orang yang paling bertakwa, paling mengerti dengan Allah. Ya. Jadi itu tidak menjadikan alasan Nabi untuk apa? Santai dalam beramal. Jadi kita itu nggak bisa kita jadikan sebagai hujah ya untuk kita itu apa? Santai dalam beramal. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus lebih giat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kasus yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Ya. Beliau mengatakan bainama yahudiyun ya'ridu sil'atahu u'tiya biha syai'an karihahu. Ya. Ada seorang Yahudi yang dia itu menawarkan barangnya. Ya. Dia memperlihatkan suatu barang, u'tiya biha syai'an karihahu, lalu diberikan barang yang dia itu enggak sukai. Ya. Sesuatu yang dia enggak sukai. Faqala la walladhi
istafa Musa 'alal bashar. Ya. Maka orang Yahudi pun mengatakan, ya, tidak, ya, demi zat yang telah memilih Musa dari seluruh manusia, melebihkan Musa dari seluruh manusia. Ya. Fasami'a rajulun minal ansar, maka ada seorang sahabat dari Ansar mendengar hal ucapan orang Yahudi tersebut. Faqama falatama wajhahu, maka dia pun berdiri dan menampar wajah orang Yahudi tadi. Wa qala taqulu walladhi istafa Musa 'alal bashar. Ya. Kamu tadi mengatakan demi zat yang telah memberikan kemuliaan, ya, kelebihan kepada Nabi Musa atas seluruh manusia. Ya. Sedangkan apa wan nabiyyu baina adhhurina, sedangkan ada Nabi SAW di tengah-tengah kita. Fadhahaba ilaihi, maka orang Yahudi pun datang kepada Nabi. Faqala, dan dia pun bercerita, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim, inna li dhimmatan wa ahdan. Ya, sesungguhnya aku punya apa? Punya tanggungan, punya janji. Fama balu fulanin, ya, la tama wajhi. Bagaimana dengan seorang, ya, bagaimana tanggapanmu dengan seorang yang dia itu apa? Memukul wajahku, ya. Memukul wajahku. Faqala lima la tamta wajhahu. Ya. Lalu Nabi apa menanyakan kepada sahabatnya tadi yang menampar. Ya. Nabi mengatakan, kenapa kamu menampar wajahnya? Fadzakara, lalu sahabat tersebut pun menceritakan kejadiannya. Faghadiban Nabi, dan Nabi pun apa? Marah. Hatta ru'ya fi wajhihi, sampai pun terlihat di wajahnya. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, la tufaddilu baina awliyaillah. Ya, janganlah kalian itu apa? Memberikan keutamaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan seorang nabi, seorang rasul, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikannya. Jangan kita itu memberikan suatu keutamaan yang itu tidak berdasarkan dari dalil, tapi berdasarkan dari hawa nafsu kita sendiri. Maka itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa menentukan, ya, yang ini lebih mulia daripada ini, ya, berdasarkan hawa nafsu, tapi harus berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Ya. Begitu juga dalam kasus yang lainnya, ya, dari dalam Sahih Muslim, dari riwayat Sahih Muslim, dari hadisnya Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya. Ya. Maka aku pun bersegera suatu hari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'a aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Ya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar suara dua orang yang dia itu berselisih pada satu ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah, maka Rasulullah pun keluar. Yu'rafu fi wajhil ghadabu, dan diketahui di wajahnya itu ada marah, ya, kelihatan marah. Nabi pun mengatakan, innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitabi. Ya. Sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu adalah apa? Perselisihan mereka dalam kitab, ya, dalam kitab sucinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, yaitu apa? Perselisihan yang tidak dibangun di atas dalil, ya, yang dibangun di atas hawa nafsu, ya. Maka itu adalah perselisihan yang akan mendatangkan apa? Mendatangkan pertikaian, dan inilah yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa? Setiap perselisihan pun juga, ya, maka perlu apa? Dilihat titik temunya. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu melihat apa itu sisi perselisihannya, ya. Dan bahkan terkadang di sana di perselisihan tersebut itu ada titik temunya, ada titik kesepakatannya. Maka kita lebih apa? Lebih fokus di titik kesepakatannya, supaya apa? Supaya kita itu tidak saling bertengkar,
sehingga apa bisa menghancurkan persaudaraan antar kaum muslimin. Selanjutnya, wala tasdur qararan waqta ghadabika. Jangan munculkan statement hukum, ketentuan ketika kita itu marah. Wala waqta ghadabik, wala waqta ta'bika. Begitu juga ketika kita itu lagi sangat capek. Ya, wala irhaqika. Ya, begitu juga ketika kita itu menahan sesuatu. Ya. Wa kama aslafna fa innal ghadaba minasyaitan. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya yang namanya marah itu dari syaitan. Fa alaihi la yanbaghi ay yasdura syakhsu qararan fi waqtil ghadabi. Maka tidak layak seorang itu ya mengeluarkan suatu statement, suatu hukum ya ketika dia dalam kondisi marah. Ya, fa innahu fil ghalib qararun yahduruhu syaitan. Karena itu secara dominan, secara umum ya statement tersebut itu dikendarai oleh syaitan. Ya, dikendarai oleh syaitan. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ghadibta faskut, wa idza ghadibta faskut, wa idza ghadibta faskut." Nabi mengulanginya 3 kali. Apabila engkau marah itu diam. Apabila engkau marah itu diam, apabila engkau marah itu diam. Ya, jangan sampai keluar dari mulut kita ya suatu statement, suatu hukum, suatu ucapan yang malah itu akan merugikan diri kita dan orang lain. Ya. Kalau bisa apa ketika kita marah ya tahan lisan. Ya, jangan sampai apa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Wal ghadabu fadlan an kaunihi minasyaitan. Ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya sifat marah itu memang dari syaitan. Fa innahu yuhditsu naw'an minal ighlaqi 'alal aql. Karena memang apa sifat marah itu ya bisa memunculkan apa suatu jenis yang bisa menutupi akal. Jadi sesuatu yang bisa menutupi akal. Fayamna'ul aqla minat tasarrufis sahih rasyid. Ketika seorang itu marah, ya, maka marahnya itu bisa mencegah akalnya untuk berpikir sehat, melakukan suatu perbuatan yang benar, ya, yang biasa dia lakukan, ya. Wa min thamma ra'a adadun min ahli ilmi anna talaq al-ghadbani ghadaban syadidan la yaqa. Maka dari sinilah ya sebagian para ulama ya itu berpendapat, ya ada beberapa para ulama itu berpendapat bahwasanya yang namanya cerai yang dilakukan ketika marah, ya marah yang ghadaban syadidan yang sangat marah itu la yaqa, ya, itu tidak jatuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan akalnya tertutupi sehingga orang tersebut itu tidak bisa melakukan suatu perbuatan seperti biasanya. Ya, jadi sudah di luar kendali. Ya, wastadalla ba'dhum bihadits, ya sebagian mereka itu berdalil dengan satu hadis la talaq wa la ataq fi ghalaq. Ya. Tidak sah ya atau tidak jatuh talak, begitu juga apa itu atak, yaitu memerdekakan budak fi ghalaq dalam kondisi ya akal itu tertutupi, yaitu apa? Fa in kana al haditsu fihi kalam, ya meskipun hadis ini tuh ada perbincangan, memang hadis ini lemah, ya ada kelemahannya. Wal ighlaqu aidan qad fassarahu katsirun minal ulama'i bil ikrah. Ya, banyak para ulama yang menafsirkan bahwasanya makna ighlaq yang menutupi di sini itu maknanya adalah ikrah, yaitu dipaksa, ya, pemaksaan. Illa anna akharina fassaruhu bima yughliqu 'alal aql, ya. Tapi di sana ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwasanya makna ighlaq menutupi di sini adalah menutupi akalnya. Wa yamna'uhu minat tasarrufil ladzi yatasarrafuhu fi ahwalihi tabi'iyyatil mu'tadah, yang mencegah seorang itu melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan.
wa ja'alu min dzalikal ghadab asyadid, lalu memasukkan dalam kategori menutupi akal itu adalah apa? Marah yang sangat sangat marah, itu dimasukkan kategori bisa menutupi akal. Ya, menutupi akal. Fakama aslamna fa inna syakhsa idza asdara qararan waqtal ghadabi, kami sudah jelaskan bahwasanya apa? Ketika seorang itu mengeluarkan statement hukum ketika dia itu marah, fa innahu yasduruhu wa yuqarriruhu fi waqtin yahduruhu syaitan. Maka dia apa? Mengeluarkan statement, ya, mengeluarkan hukum di waktu di mana di situ akan dihadiri oleh syaitan. Wa yasduruhu aidan fi waqtil aql laisa mustajmi'an liquwahu minhu. Ya. Begitu juga apa? Ketika itu ya dikeluarkan ketika orang itu berakal, ya. Berakal fi waqtil aql, ya. Laisa mustajmi'an liquwahu. Ya. Itu tidak apa? Tidak menggabungkan kekuatannya. Dia tidak bisa berpikir secara secara jernih, ya. Fahina idin yasdurul qararu ta'ishan ba'idan 'anil haqqi was-shawabi fi katsirin minal ahwal. Ya, jadi ketika seorang itu ya mengeluarkan statementnya, mengeluarkan hukumnya ketika marah, maka ketika itu ya statement dan hukumnya itu akan jauh dari kebenaran. Ya, jauh dari kebenaran. Ya. Makanya Nabi SAW itu bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Ya, tidak boleh seorang hakim itu memberikan suatu keputusan hukuman antara dua orang dalam keadaan dia marah. Ya, dalam keadaan dia marah. Menunjukkan bahwasanya memang apa? Ketika kita itu marah, dalam posisi marah, ya, maka yang terbaik adalah diam, ya, redamkan amarah sehingga kita itu bisa berpikir jernih kembali, ya. Jadi jangan dituruti marahnya, ya, jangan dituruti marahnya. Karena bisa jadi apa? Kita akan terpancing, semakin terpancing sehingga mengeluarkan suatu hukum, ya, yang akan apa? Bisa mengecewakan diri kita sendiri atau bahkan orang lain, ya. Orang lain. Ya. Itu adalah apa? Sifat marah, ya. Jadi dalam muamalah, ya, pasti kita itu akan apa? Akan pernah atau bukan sangat sering mungkin, ya, kita akan terpancing dengan marah, ya, terpancing untuk marah. Maka dari sini kita belajar bahwasanya bagaimana kita itu meredam amarah tersebut, ya, apa yang harus kita ambil, ya, cara apa yang harus kita ambil dari kita itu diam, lalu wudu, ya, itu adalah cara bagaimana kita itu meredam amarah kita, ya. Kita cari, ya, pahala di situ, ya, bukan malah marah kita akan mendatangkan dosa untuk kita. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.